Halo saudara semua, jumpa lagi di BSDR Podcast bersama Basudara. Semoga semua Basudara dalam keadaan sehat walafiat, terutama di masa-masa sulit ini. Semoga ketong selalu dilindungi lah oleh Yang Maha Kuasa. Baik Basudara, hari ini pagi ini beta terbangun dan agak termenung. Ya, kenapa harus termenung di pagi hari? Ya, karena beta biasa bangun cek media sosial. Biasa kan bangun begini cek media sosial tuh untuk lihat berita bola. Tapi beta lihat bahwa ada satu hal yang menjadi penyebab nih buat beta agak termenung. Karena hari ini tepat 4 tahun yang lalu dirilisnya album terakhir lah sejauh ini dari band yang beta yakin buat anak 2000-an menjadi band yang banyak didengar lah, yaitu Linkin Park. Hari ini tepat 4 tahun lalu, tahun 2017, Mei 2017, dirilisnya album One More Light, album terakhir dari Linkin Park sejauh ini. Nah, saudara, berbicara soal Linkin Park, seperti yang tadi beta sudah bicarakan bahwa beta sebagai anak yang besar di tahun 2000-an, ya, itu memang sangat lekat dengan Linkin Park. Bahkan dulu rela tabung hanya untuk beli kaset pita ya, bukan sekarang yang streaming. Dulu kami harus tabung, kemudian harus ke toko musik beli albumnya. Beta ingat, beta ada rilis fisik dari album Reanimation, Live in Texas, Meteora. Kemudian si album yang paling pertama Hybrid Theory, kemudian ke Minus to Midnight tahun 2010 kalau tidak salah. Nah setelah itu beta tidak punya lagi album fisiknya. Ke A Thousand Sun tidak punya, Living Things, dan terakhir itu si One More Light itu beta tidak punya. Nah karena waktu itu sudah lebih beralih ke digital ya. Meskipun waktu itu beta belum streaming sih, masih biasa download di situs-situs kemudian dengar. Nah, tapi Linkin Park menjadi band yang mengisi hari-hari lah seperti itu, saudara semua. Terutama untuk saudara yang besar di tahun itu. Beta masih ingat ada satu album. Ini ceritanya lumayan lucu. Ya, tidak lucu sih, betanya mau bagikan ke saudara. Itu beta sekitar kelas 3 SMP kalau tidak salah, itu 2016 atau 2006 atau 2005. Itu beta ingat ada apel pagi. Nah ada satu teman nama Roni, mungkin dia dengar ya. Roni bilang, "Woi, ini LP ada rilis album baru." Album apa? Dia featuring dengan penyanyi rap nama JZ. Oh, JZ kok. Nah setelah beta dengar itu, saudara, di apel itu, kemudian pulang langsung tabung dan kemudian setelah tabungannya cukup, sudah langsung ke toko musik dan beli itu album waktu itu, Linkin Park featuring JZ, yang lagunya hanya beberapa itu. Tapi ya karena gemar sekali dengar LP, jadi ya album itu terbeli dan album itu ternyata hilang. Saya tidak tahu di mana. Beta tidak tahu di mana itu album. Mudah-mudahan ya tersimpan, mungkin terselip atau apa. Nah, saudara, kembali ke kenapa pagi ini terasa begitu kayak merenung dan sedikit nostalgia sebenarnya. Ya karena 2017 itu ya setelah LP mengeluarkan album terakhir ya, A Thousand Sun, menurut beta sebelum A Thousand Sun menurut beta di album yang Minus to Midnight itu sedikit sudah berkurang energinya ya. Ditandai dengan apa saudara? Chester sudah tidak terlalu teriak-teriak lagi. Kemudian di Living Things, dibuka dengan lagu Keys to the Kingdom tuh,
Chester sudah teriak, woi ini energinya kembali nih. Nah setelah itu ternyata 2017 kami sudah menanti panjang ya saudara, sebagai fans LPU. Ternyata album yang dikeluarkan ini ya terus terang kecewa. Nah beta ceritakan sedikit beta pun keadaan waktu itu 2017 saudara ya. Jadi waktu itu beta masih sementara mengenyam pendidikan, lagi sibuk-sibuknya di laboratorium dan di lapangan, dan musik menjadi pendamping lah seperti itu. Waktu itu ada bepung saudara satu dari Jember namanya Lai. Kami sama-sama fans Linkin Park, bahkan MU. Jadi dia bilang LP suka keluarkan album baru. Kita bilang oh ya menarik ini. Kemudian ya biasa, dulu kan kuota menipis, jadi kita manfaatkan wifi untuk download full albumnya, kemudian dengar. Waduh, awal-awal dengar itu kecewa karena kenapa LP jadi pop sekali, kenapa jadi EDM sekali ya. Meskipun ada lagu yang ada distorsinya, tapi menurut beta tidak cukup ya, bahkan di Sharp Edges itu terkesan akustik ya. Nah lagu terakhir, tapi apa ya, itu penilaian beta yang pertama ya ketika mendengar album ini One More Light. Dan setelah itu saudara, tapi tetap sebenci-bencinya seprotes-protesnya waktu itu beta dengarkan. Nah MP3-nya kemudian disimpan di iPod, kemudian gimana saya dengar waktu itu, mau ke lahan percobaan, mau ke laboratorium, di lab pun stylenya ini album ini. Dan album ini kemudian tersimpan dalam alam bawah sadar lah seperti itu. Dan saat ini kalau beta dengar kembali album itu kayak membawa beta kembali ke masa-masa itu ketika berjuang di pendidikan. Nah inilah menurut beta saudara kekuatan musik, bisa membawa kita bernostalgia, dan ketika kita nostalgia itu sebenarnya kita mendapatkan semangat yang baru lah. Nah saudara, kemudian untuk album ini itu kami dengar, tapi yang bikin mengejutkan adalah ya, saya yakin teman-teman semua, saudara semua tahu bahwa di Juli 2017 itu sang frontman ya Chester Bennington itu ditemukan meninggal ya. Itu beta juga masih ingat kejadiannya. Bangun pagi-pagi, buka HP, dan ternyata sudah banyak yang WhatsApp. Ada beberapa teman yang WhatsApp, ada juga yang waktu itu beta buka di story WA, di story Instagram itu full dengan, dan media sosial hashtag itu Chester Bennington. Ternyata dia meninggal. Ya ini sudah bertentu menjadi saudara ya, menjadi pukulan untuk dunia musik, apalagi untuk kami yang fans Linkin Park ya. Nah album yang menjadi ya album perpisahan lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan beta baca banyak banyak sumber katanya si Chester meninggal ada hubungannya dengan Chris Cornell. Chris Cornell itu frontman-nya Audioslave. Beta pikir ini menjadi beta son tahu juga sampai sekarang kenapa dia meninggal. Tapi ya menjadi pukulan lah untuk kami para fans, karena Linkin Park itu ya kami tahu 6 orang itu. Ketika satu kurang ya seperti lambangnya itu satu garisnya berkurang dan tidak lengkap. Setelah itu konser tribute dilakukan, banyak band di situ yang terlibat ya, tapi sampai sekarang ini masih belum bisa menggantikan lah posisi si Chester. Nah bahkan saudara ya, beta bukan pengamat musik atau apa, tapi di One More Light ini beta lihat bahwa tema-tema lagu dari Linkin Park itu, meskipun musiknya ini ya lebih pelan gitu, terkesan lebih soft, lebih lembut, tapi tema-tema lagunya masih sama ya, depresi, hayalan ya, protes dan seterusnya. Bahkan ya beta suka sekali itu di lagu-lagu yang seperti ya hampir setiap lagu lah menurut beta ya, Sharp Edges itu lagu yang penuh dengan nasihat ya, lagu penutup dari album One More Light.
Ya saudara, menurut beta ya ini pagi yang membawa kenangan. Ya sebagai fans Linkin Park mudah-mudahan lah mereka bisa menemukan formula baru untuk bisa merilis kembali lagu-lagu yang bisa kami nikmati. Memang si Mike Shinoda ya kalau tidak salah itu sempat keluarkan album juga, tapi ya beta juga fans Fort Minor sih. Dulu juga nabung untuk beli albumnya. Tapi Mike Shinoda di Fort Minor dan Mike Shinoda di LP itu beda. Beda sekali. Edisi podcast BSDR hari ini khusus untuk Linkin Park, untuk mbak saudara, teman-teman yang besar di tahun 2000-an yang tahu Linkin Park. Ya mungkin setelah ini bisa buka media streaming ataupun mungkin ada koleksi-koleksinya bisa diputar untuk bernostalgia. Ataupun mbak saudara yang tidak ada di masa itu tapi fans Linkin Park juga, ya hari ini kita mengenang lah 4 tahun album terakhir dari LP. Segitu saja untuk podcast hari ini. Semoga semua senantiasa diberikan berkat. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya.